Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak Family Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan kajian subuh kita setiap hari Kamis di Masjid Al-Mubarak Family Raya ini. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berinsalam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus belajar Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz, kajian fikih dakwah ya Bapak Ibu Bapak. Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang kaidah dakwah ya, dalam sebagaimana judul kitab yang beliau tulis, Ad-Da'wah Qawaid wa Usul, dakwah, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam dakwah. Dalam kitab itu beliau merumuskan, menuliskan, menguraikan, menjelaskan dengan sangat bagus 10 kaidah dakwah. Jadi Bapak Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, dakwah itu ada sebenarnya banyak sekali kaidahnya, tetapi beliau kemudian merangkumkannya setidaknya pada 10 kaidah. Kita akan coba bahas satu persatu dari 10 kaidah itu. Subuh hari ini saya ingin mengajak Bapak membahas kaidah pertama, Al-Qa'idatul Ula. Kaidah pertama yaitu bahwa dakwah itu harus didahului dengan qudwah. Al-qudwah qabla dakwah. Nah, itu kaidahnya. Al-qudwah qabla dakwah. Bahwa kaidah dalam dakwah itu, salah satu prinsip sangat penting dalam dakwah adalah bahwa sebelum menyampaikan ajakan, menyampaikan seruan,
maka para dai harus menjadi teladan. Qudwah itu artinya teladan, keteladanan sebelum berdakwah. Kenapa demikian? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Aziz, karena bagi masyarakat, karena objek dari dakwah itu adalah masyarakat, adalah manusia, adalah al-mujtama', ya, manusia banyak. Maka perilaku sang dai, ya, apa yang dilakukan oleh dai, bagaimana sikapnya, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, itu adalah cerminan dari dakwah. Ini materi yang sebenarnya sangat berat bagi saya pribadi, karena saya tentu masih dalam proses yang panjang, ya Bapak Ibu Allah. Saya wabil khusus dan kita semua dalam proses, kita semua berproses, kita semua seperti kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya, kita semua adalah dai, kulluna du'atun ilallah. Setiap kita adalah dai. Dai itu bukan hanya penceramah, bukan hanya ustaz, bukan hanya muballigh, bukan hanya buya, kiai, bukan. Setiap muslim adalah dai, setiap kita adalah dai, setiap kita wajib berdakwah, setiap kita wajib menyeru manusia ke jalan Allah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji Mardi, Pak Bambang, Ratu Intan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, setiap kita adalah dai, setiap kita wajib berdakwah. Maka ketika kita sudah mendeklar diri sebagai dai, menyadari bahwa kewajiban kita semua adalah berdakwah, maka kita harus memastikan untuk berikhtiar menjadikan perilaku kita sebagai cerminan dari dakwah. Karena memang begitu faktanya. Masyarakat mesti melihat, kita tidak bisa mengatakan memang sebagai, nah kalau kita sebagai mad'u, Bapak Ibu, Bapak yang akan Allah, kita sebenarnya di satu sisi adalah dai, pada saat yang sama juga mad'u. Ya. Jadi di satu sisi kita dai, penyeru, di sisi lain atau bahkan pada saat yang sama kita juga mad'u, kita diseru. Siapa yang menyeru? Ya saudara-saudara kita sesama dai yang lain. Nah, itu indahnya dakwah Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibunya pasti dah hadir. Bapak yang akan Allah. Pada saat yang sama, at the same time, kata orang, kita menjalankan dua status sekaligus. Status sebagai dai sekaligus status sebagai mad'u. Status sebagai dai artinya kita selalu berpikir bagaimana caranya mengajak manusia ke jalan Allah, bagaimana caranya supaya sebanyak mungkin manusia tunduk taat kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dengan segala fasilitas, segala wasilah yang bisa kita maksimalkan. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya kadang-kadang kita mungkin tidak sadar, kita juga mad'u. Kita juga adalah objek dakwah. Objek dari siapa? Dari saudara kita sesama muslim yang juga ingin mendorong kita, memotivasi kita, mengupgrade posisi kita dalam hal ketakwaan kepada Allah SWT. Karena sebenarnya setiap muslim itu selalu menginginkan agar saudaranya yang lain itu meningkat kualitas dirinya. Dan itu mudah-mudahan memang ada dalam hati kita, Bapak Ibu. Setiap kita melihat seseorang, di satu sisi kita berhusnuzon, orang itu boleh jadi sebenarnya lebih baik dari saya, imannya boleh jadi sebenarnya lebih kuat dari saya. Tapi ketika kita secara zahir melihat dia sedang melakukan suatu ketidaktaatan, atau secara zahir memang kita lihat dia melakukan kemaksiatan, tentu tidak mungkin kita katakan yang dilakukannya sebagai kebaikan, tetap itu keburukan. Maka kita inginkan, yang kita inginkan pasti dia meninggalkan maksiatnya itu, taat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Nah begitu juga kita dilihat oleh saudara kita yang lain, sesama dai. Mungkin suatu ketika dia lihat kita sering terlambat sholat berjamaah, mungkin dia lihat kita berkata-kata kurang sopan, kurang santun, mungkin dia lihat kita kurang baik berlaku kepada orang tua kita, mungkin dia lihat kita berinteraksi dengan riba, minjem uang ke bank konvensional misalnya, mungkin dia lihat kita agak kasar kepada anak atau apapun misalnya. Maka pada saat itu
saudara muslim yang juga, saudara kita muslim yang lain yang juga paham tentang kewajiban dakwah mesti menginginkan kita untuk menjadi lebih baik dalam hal-hal yang kita sedang berkekurangan itu. Maka kita pada satu waktu adalah dai, tapi pada saat yang sama sebenarnya juga adalah mad'u. Nah, memang idealnya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, secara ideal dalam posisi sebagai mad'u, orang yang diseru, orang yang diajak dakwah, orang yang diinginkan oleh saudara kita untuk menjadi lebih baik, kaidahnya adalah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan orang, apa yang dinasihatkan orang, apa kebaikannya. Tidak usah lihat apa yang dikatakan. Tidak usah melihat siapa dia. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dia katakan. Tidak usah melihat dia dengan kekurangan-kekurangannya. Maka kalau kita sebagai mad'u, sebagai objek dakwah, maka kita tetap akan menerima kebaikan, kita akan berusaha menerima kebaikan dari manapun datangnya, dari siapapun saja, meskipun orang itu kita tahu persis kekurangan-kekurangannya, dosa-dosa yang pernah ia lakukan, masa lalunya dan sebagainya. Itu secara ideal ya, Bapak yang dimuliakan Allah. Secara ideal sebagai mad'u sikap kita mestinya begitu. Tetapi secara realitas, di dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat mesti melihat perilaku dakwah. Tidak bisa dipungkiri dan tidak pula bisa kita memaksa orang, Bapak ikuti saja apa kata-kata saya, kalaupun saya tidak melaksanakannya itu urusan saya dengan Allah. Itu tidak mungkin kita katakan. Ya kita mungkin katakan, tapi orang pasti akan membantahnya gitu. Nah, maka karenanya para dai harus sadar betul bahwa perilakunya, sikapnya, perkataannya, perbuatannya, akhlaknya adalah cerminan dari dakwah. Masyarakat melihat apa yang dia lakukan, masyarakat melihat apa yang dia perbuat. Oleh karena itu, seorang dai harus sangat bersungguh-sungguh untuk berikhtiar, terus-menerus memperbaiki dirinya. Nah, Maha Suci Allah yang telah menghadirkan kepada kita contoh keteladanan sempurna itu, al-qudwah al-kamilah, perfect role model, contoh terbaik, contoh sempurna dari keteladanan itu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah contoh suri tauladan terbaik. Ya, jadi Allah yang memberikan sertifikat langsung, divine certificate, ya, divine claim, ya, Allah yang langsung menyatakan, memberikan sertifikat, memberikan pengakuan bahwa Rasulullah adalah contoh suri tauladan terbaik. Dan itulah salah satu kunci keberhasilan terpenting dari dakwah Rasulullah SAW. Beliau selalu menjadi teladan atas apa yang beliau katakan. Beliau menjadi contoh sempurna atas apa yang beliau serukan kepada manusia. Beliau seru manusia untuk jujur, beliau orang paling jujur. Beliau ajak manusia untuk bersikap amanah, beliau orang paling amanah. Beliau seru manusia untuk dermawan, beliau orang paling dermawan. Beliau ajak manusia untuk berkata-kata lemah lembut, beliau memang contoh orang paling sempurna dalam perkataan, beliau paling lemah lembut, paling santun, paling menjaga kata-kata dan seterusnya. Beliau seru manusia untuk istiqamah, beliau orang paling istiqamah. Beliau ajak manusia untuk berani melawan kemungkaran, beliau orang yang terdepan memimpin perlawanan terhadap kezaliman dan seterusnya. Maka nah ini yang kemudian menjadi renungan kita, perhatian kita, dan lalu menjadi tuntunan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memang berikan role model terbaik itu untuk kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang menunjukkan dan mengajarkan bahwa kaidah al-qudwah qabla dakwah itu
memang harus ditegakkan. Keteladanan sumber dakwah itu yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah kuatkan itu, Allah tegaskan kemudian dengan pengakuan-pengakuan yang langsung Allah berikan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 21, dalam surah Al-Qalam ayat 4, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Muhammad, sungguh engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Jadi kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Bapak-bapak yang kan Allah, kita lihat struktur bahasa ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas. Jadi kalau saja disebut la fi khuluqin 'azim itu sudah luar biasa. Tapi Allah tidak katakan wa innaka la fi khuluqin 'azim, tapi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Nah, maka para ahli tafsir, para ulama tafsir memperhatikan struktur ini. Kenapa Allah gunakan wa innaka la'ala? Kenapa bukan lafi? Atau kenapa tidak wa innaka ladu khuluqin azim? Tapi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pengakuan yang luar biasa yang Allah berikan, dan bagi kita kemudian pelajarannya ketika membahas tentang dakwah ini, kita lalu paham kenapa dakwah Rasul berhasil sedemikian luar biasanya? Karena memang beliau menjadi contoh sempurna keteladanan, uswah hasanah, qudwah hasanah bagi dakwah itu. Nah, lalu apa pesannya bagi kita, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang Allah? Pesannya sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz rahimahullah dalam kitab beliau, artinya kita memang harus mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kita harus mempelajari peri kehidupan beliau semaksimal mungkin, sedetail mungkin, sedalam mungkin. Nah, itulah pula hikmah kenapa para ulama kita mensyiarkan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru Islam, sebagaimana juga mensyiarkan majelis-majelis kajian sirah, sebagaimana juga menghidupkan majelis-majelis ilmu. Karena Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk masyarakat yang masih belum bersemangat menuntut ilmu, maka senjatanya peringatan-peringatan, tabligh akbar dan sebagainya. Karena bagi masyarakat yang belum bersemangat menuntut ilmu, ya mereka yang belum paham tentang fadailu majalisil ilm, keutamaan majelis ilmu, maka ya mereka paling cuma mau ngaji itu ya di momen-momen itu. 4 kalau kata Sa'ad Somad 4 kali setahun. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Muharram. Nah, karena itu lalu para ulama mensiasati di peringatan-peringatan itu ya dibikin istimewa, dibikinlah macam-macam dan sebagainya supaya orang mau datang, disiapkan makanannya itu dan sebagainya supaya orang mau datang. Nah, pas sekali pengajian itu 1 jam, kadang-kadang mungkin lebih dari situ, disampaikanlah kajian-kajian yang sebaik-baiknya supaya minimal yang 4 kali setahun itu ada bekasnya. Mudah-mudahan ada bekasnya. Ikhtiar, yang penting kita ikhtiar, insyaallah ada bekasnya. Bagi yang lumayan dari itu, ya tentu mereka manfaatkan momen Jumat juga. Yang paling minim itu Idul Fitri, Idul Adha, tambah peringatan-peringatan tadi hari besar Islam, tambah kemudian Jumat, karena memang khutbah Jumat itu memang fungsinya tazkirah untuk kaum muslimin, memberikan peringatan, memberikan nasihat bagi kaum muslimin. Nah, bagi yang agak lumayan lagi, nah ini yang paling ideal tentu yang suka hadir di kajian, pengajian, majelis ta'lim, majelis ilmu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanallah, luar biasa, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam majelis ini. Terima kasih banyak bapak semua yang sangat luar biasa, ikhlas, tulus, bersemangat hadir di pengajian ini. InsyaAllah semua dilakukan karena Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menambah bekal amal menghadap Allah, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam amal ini. Namun dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain semakin banyak mudah-mudahan yang mau hadir dalam majelis seperti ini, dan kita mudah-mudahan bisa terus mengajak mereka. Maka dari situlah kemudian kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah
di majelis-majelis itu, selain sedapat mungkin tentu juga ada cara yang mandiri. Cara yang mandiri itu kalau hari ini minimal sarannya dua, baca buku sirah atau ikut kajian online atau tonton kajian-kajian tentang Rasulullah, sirah nabawiyah, tentang tafsir, tentang hadis, tentang akidah, tentang ibadah dan sebagainya dari media sosial, dari YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kalau dulu sebelum media sosial sehebat hari ini, orang cuma mengandalkan buku, kitab-kitab. Maka para santri itu ngaji kitab, itu luar biasa. Nah, hari ini tetap idealnya Bapak-bapak, idealnya baca kitab itu jangan sampai lupa, jangan ditinggalkan. Baca buku ya. Kalau yang bisa baca kitabnya yang bahasa Arab bagus banget, bagus sekali. Tapi kalau yang agak kesulitan, baca buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita. Baca buku sirah. Saya sering sampaikan di majelis-majelis peringatan Maulid, sedapat mungkin di rumah-rumah kita itu minimal ada satu kitab sirah yang lengkap. Sejarah kehidupan Rasulullah yang lengkap, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu kitab yang most recommended ya, buku yang sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap kita karena sudah diakui oleh para ulama dunia karena dinobatkan sebagai juara satu lomba penulisan sirah tingkat dunia, tingkat internasional ya. Rabithah Alam Islami mengadakan lomba penulisan sirah nabawiyah sejarah kehidupan Rasulullah. Nah, juara satunya kitab itu Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Nah, itu usahakan Bapak-bapak dibeli, mudah-mudahan sudah pada punya semua, lalu dibaca. Tentu dibaca ya, karena kadang-kadang ada juga kita suka beli buku tapi bacanya enggak ya. Jadi buku pas habis dibeli ditaruh saja di perpustakaan atau di atas meja, setahun 2 tahun kemudian baru dibuka sampulnya. Dan seterusnya. Tentu mudah-mudahan jangan seperti itu. Dibeli, dibaca halaman demi halaman. Kalau nggak bisa setiap hari ya sekali sepekan, nggak bisa setiap pekan ya sekali sebulan minimal. Agak setengah jam, syukur-syukur 1 jam. Syukur-syukur kalau keasikan 2 jam 3 jam nggak terasa pengen terus gitu. Nah, itu insyaallah. Tapi yang bagus itu ya sedikit-sedikit tapi continue. Kata Rasul, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu yang continue meskipun sedikit-sedikit. Jadi sekali sepekan ya, hari Jumat, hari Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad misalnya, habis Isya agak setengah jam, 1 jam baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Syukur-syukur kalau bisa ada kitab pembandingnya. Nah, kalau saya sarankan kitab pembandingnya itu salah satu yang atau tambahannya gitu, kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu juga sangat bagus. Syukur-syukur tambah lagi dengan kitabnya Syekh Sa'i Ramadan Al-Buti. Ya, itu juga sangat bagus. Nah, kalau yang edisi Indonesia ada buku yang juga saya sangat rekomendasikan karya Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Judulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Itu juga sangat bagus sekali. Nah, kita pelajari sirah nabawiyah walaupun bukan hanya sirah sebenarnya. Kita pelajari Quran, pelajari hadis, pelajari fikih, pelajari akidah dan lain sebagainya. Itu bahagian dari cara kita mempelajari keteladanan Rasulullah SAW, mempelajari warisan Rasulullah SAW sebagai modal dakwah. Karena tidak mungkin dakwah ini dari tanpa modal pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang keteladanan Rasulullah SAW. Nah, maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu begitu kemudian formulanya disampaikan oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz. Dakwah itu butuh keteladanan. Tidak mungkin dakwah tanpa keteladanan. Teladan terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Tugas kita berarti apa? Mempelajari kehidupan Rasulullah SAW untuk kemudian kita berusaha sekuat tenaga meneladani beliau, sehingga mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita juga lalu bisa semakin maksimal dalam menjalankan tugas dakwah kita. Nah, membangun keteladanan itu, ini sekali lagi sangat bagus uraian dalam kitab ini Bapak Ibu, Bapak yang Allah, karena kemudian menguraikan seakan-akan menjawab pertanyaan kita, dari mana kita mulai menghadirkan keteladanan itu atau berupaya bisa menjadi teladan itu, bagaimana prosesnya,
Dari mana dimulai? Maka dijawab dalam kitab ini, dimulainya dari pendidikan di rumah tangga. Dimulainya dari pendidikan di keluarga. Maka bicara tentang keteladanan, Bapak Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tidak ujuk-ujuk ya. Seseorang tiba-tiba kemudian bisa jadi teladan kebaikan. Akhlaknya luar biasa, akidahnya sangat kokoh, ibadahnya begitu bagus. Kok bisa? Itu nggak mesti secara teoritis. Kalau Allah berkehendak, ada memang orang-orang tertentu yang diberikan titipan oleh Allah, kondisinya berubah sangat drastis gitu. Ada memang. Tetapi itu tidak sedikit dan itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, teorinya, kaidahnya dan begitu yang dicontohkan Rasulullah SAW, begitu yang ditekankan oleh para ulama adalah bahwa untuk bisa menjadi teladan dalam dakwah, agar bisa menjadi teladan dalam dakwah itu prosesnya memang harus dimulai dari tarbiyah di dalam keluarga, pendidikan dalam keluarga, pembinaan yang dimulai sedini mungkin dari keluarga, dari rumah tangga. Nah, maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita nih hari ini dengan segala kondisi kita hari ini, kalau kita menemukan begitu banyak kekurangan dalam diri kita, maka kita tentu berusaha memperbaikinya. Tetapi anak-anak kita, generasi kita, cucu, keturunan kita, yang kita juga sangat ingin mereka menjadi pelanjut-pelanjut dakwah, mereka juga mewarisi pemahaman dan kesadaran dakwah dalam diri mereka, maka kita harus berjuang sebaik mungkin menanamkan di dalam diri mereka seluruh kebaikan itu, agar mereka tumbuh nanti di tengah-tengah masyarakat menjadi teladan-teladan kebaikan yang menjadi kunci dari keberhasilan dakwah. Maka kita perhatikan betul Bapak-bapak, anak-anak kita, gimana kita berusaha. Jadi pemikiran kita tentang anak-anak kita bukan sekedar bahwa mereka secara pribadi menjadi orang soleh, tetapi juga ada dalam visi pemikiran kita bagaimana agar anak-anak kita itu menjadi teladan kebaikan. Karena mereka semua juga harus menjadi dai di tengah-tengah masyarakat. Maka menjadi teladan itu membutuhkan proses ya, Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian kait berikutnya adalah terkait dengan keteladanan ini, bagaimanapun kita memang harus memulainya dari diri kita. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain, kecuali dalam konteks hukum. Kalau dalam konteks law enforcement, penegakan hukum, Bapak-bapak, itu salah satu sifat law enforcement itu memaksa. Nah, jadi jangan pula kemudian dianggap tidak dalam memperjuangkan kebaikan itu sama sekali unsur pemaksaan tidak ada. Ada saatnya harus dipaksa. Kapan? Ketika terkait dengan law enforcement, penegakan hukum. Penegakan hukum itu tidak bisa dengan sekedar saran-saran, tidak bisa. Ada saatnya harus dipaksakan penegakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pas dia pakai doa. Barakallahu fiikum. Baik, caleg Bapak. Baik, kami lanjut Ustaz. Ya, salah. Ada saatnya kebaikan itu dan kebenaran itu ditegakkan dengan pemaksaan. Kapan itu? Yaitu ketika dengan pendekatan law enforcement, pendekatan hukum, penegakan hukum. Dan dia memiliki sifatnya tersendiri. Dia saling melengkapi tentu saja, ya Bapak Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Dan ini juga harus menjadi target kita. Itulah kenapa sering kita katakan, Bapak yang dimuliakan Allah, kita para dai ini juga harus punya visi kekuasaan. Artinya apa? Kita juga harus berpikir bagaimana agar kekuasaan itu ada di tangan orang-orang soleh. Dan kalau bapak-bapak yang memiliki potensi, karena tidak semua kita memiliki potensi, yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki passion, dan memiliki tekad yang kuat, silahkan majulah untuk menjadi orang-orang yang juga berupaya menggunakan kekuasaan untuk kebaikan dan kebenaran. Saya sangat sarankan betul, siapa di antara bapak yang punya passion, punya kecenderungan, punya semangat, punya pengetahuan, punya kemampuan untuk itu, sangat bagus. Kalau bisa jadi caleg, jadi calon kepala daerah, bahkan calon presiden sekalipun. Kenapa? Karena dakwah dengan kekuasaan itu dahsyat.
Dakwah dengan kekuasaan itu luar biasa. Dakwah dan kekuasaan itu sangat penting. Sangat penting. Nah, tetapi ketika dakwah dengan kekuasaan itu mungkin tidak bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan kita, maka yang kita lakukan ya dakwah dengan apa yang bisa kita perbuat. Nah, maka tadi kuncinya adalah al-qudwah qabla dakwah, keteladanan sebelum berdakwah. Nah, keteladanan itu salah satu prinsipnya kemudian apa? Ibda binafsik. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu, memulai dari diri kita. Kita ketika berharap sesuatu dilakukan oleh orang banyak sebagai harapan, itu yang memang tentu harus kita selalu jaga dalam diri kita. Jangan pernah kemudian kita kehilangan harapan kebaikan. Tetapi untuk mengimplementasikannya dari mana yang paling mungkin? Tentu dari perjuangan kita, memulainya dari diri kita sendiri. Maka setiap ada ide kebaikan, maka mesti harus dimulai dari diri kita. Dan yang paling potensial adalah memulainya dari diri kita. Setiap kali kita menyimpan harapan-harapan kebaikan, kita mengetahui ada proyek-proyek kebaikan, dari mana paling mungkin memulainya? Dari diri kita. Dan itulah yang akan kemudian terus menggelinding menjadi bola salju keteladanan. Ketika kita selalu memulai menjadi contoh bagi semua ide-ide kebaikan yang kita ketahui, kita pahami, yang kita pelajari itu. Nah, menarik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketika Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz rahimahullah kemudian bicara tentang fenomena orang yang disebut sebagai tukang bicara, tukang ngomong di satu sisi, dan ahli amal di sisi yang lain. Nah, jadi, dan itu terjadi Bapak Ibu kita lihat dalam masyarakat ada orang yang memang cuma suka ngomong. Kalau bahasa sinistiknya talk only, no action. Bisanya ngomong doang. Ngomongnya hebat betul, luar biasa. Dan itu ada ya. Dan kita tentu menyatakan penolakan terhadap fenomena seperti itu, dan juga sekaligus tentu terhadap diri kita sendiri, karena boleh jadi sekali lagi saya sedang menasihati diri saya, Bapaknya Allah. Setiap kalimat-kalimat ini saya alamatkan pertama sekali tentu untuk diri saya pribadi, karena sifat seperti ini, neto ini, no action talk only ini, sangat mungkin juga ada pada diri kita. Ngomong pintar betul, melatih diri untuk ngomong dengan sangat hebat, latihan orasi ini macam mana sebagainya, tapi aksinya nggak ada. Hanya disebut oleh Syekh Jum'ah Amin, ahli bicara, ahli ngomong, tukang bicara, tukang ceramah, tetapi aksi nggak ada, amal nggak ada, contohnya nggak ada, keteladannya nggak ada. Nah, ini fenomena yang sebenarnya sangat menyedihkan dan tidak boleh dibiarkan. Kita harus mengingatkan diri kita dan menyeru saudara kita para dai agar meninggalkan sifat seperti itu. Sebagian orang merasa sebagian orang merasa bahwa untuk mewujudkan kebaikan itu, ini sebenarnya ilusi. Artinya dalam bayangan kita kayaknya seperti itu, padahal nggak mungkin. Sebagian kita merasa bahwa kebaikan itu bisa diwujudkan sekadar dengan bicara. Nah, mohon maaf sekali lagi koreksi untuk diri saya. Mudah-mudahan bisa jadi refleksi bagi kita bersama, Bapak. Terhadap anak kita misalnya. Kita ingin anak kita rajin baca Quran. Lalu kita bilanglah, "Nah, baca Quran, nak. Nah, setiap hari itu kamu harus siapkan waktu minimal setengah jam untuk baca Quran, nak. Pokoknya habis maghrib sampai isya itu, nak, itu jamnya baca Quran. Enggak boleh, pokoknya baca Quran." Lalu ngomonglah kita ngomong terus kita ingatkan kepada anak kita untuk supaya setiap hari ada waktu dia untuk baca Quran. Kita anggap dengan ngomong itu selesai. Padahal tidak mungkin. Anak kalaupun dia lakukan yang kita katakan itu, tapi dia masih melihat. Kenapa Bapak nggak pernah saya lihat baca Quran? Kan? Dalam hatinya mungkin dia tidak akan ngomong, dan tidak boleh dia ngomong seperti itu. Dan kalau dia ngomong seperti itu, kita ingatkan, nah, tidak boleh ngomong seperti itu kepada ayah. Gitu. Harus didengarkan juga. Tetapi dalam hatinya paling tidak dia pasti akan ngomong, "Bapak saya nyuruh saya baca Quran, tapi saya tidak pernah lihat Bapak baca Quran."
Apakah selesai tadi itu keinginan kita agar anak kita rajin baca Quran? Kita sudah suruh, kita sampaikan, ngomong itu. Tapi kita tidak pernah mencontohkan, mesti tidak akan selesai. Yang terjadi justru, dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz, yang terjadi justru kebingungan. Orang bingung, orang jadi bingung. Ini sebenarnya maksudnya apa gitu? Ayah suruh saya baca Quran, tapi ayah nggak pernah baca Quran. Sebagaimana ada hari ini, kemarin ada tokoh hebat di negeri ini. Politik di negeri kita ini harus adu gagasan katanya. Tapi yang terjadi, dia justru bukan adu gagasan, dia menghalalkan segala cara untuk mempromosikan keinginannya untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara. Nah ini bingung orang, omongannya beda dengan yang dia lakukan. Maka disebutlah orang ini oleh para pengamat man of contradiction, tokoh kontradiksi. Omongannya pasti beda terus dengan apa yang dia katakan. Dia kalau ngomong A, mesti maknanya sebalikannya. Sampai-sampai seperti itu orang mempermainkan sang tokoh ini, yang karena nggak sesuai, hampir selalu tidak sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia contohkan. Sekarang dia bilang A, besok sudah B, besok lagi sudah C lagi, dan seterusnya. Di sisi lain dia suruh kita ini harus macam-macam dan sebagainya. Maka orang jadi bingung. Maka karena kalau seperti itu kenyataannya, maka dakwah mesti akan mengalami problem serius. Bagaimana dakwah akan mengalami kemajuan ketika orang-orang yang menyampaikan kebaikan itu tidak pernah menjadi contoh atas kebaikan yang dia serukan. Dan boleh jadi bapak-bapak yang bukan Allah, kalau kita hari ini berefleksi, merenung kenapa umat kita kondisinya seperti hari ini dengan segala problem masalahnya sebagainya, boleh jadi di antara problemnya juga yang paling serius adalah karena para dai itu memang baru lebih banyak sekadar tukang ngomong, tukang bicara, tukang ceramah, belum tukang amal, belum menjadi ahli amal. Ada ulama dalam sebuah kitab menyebutkan nahnu qaumun amaliyun. Kita ini adalah kaum pencinta amal, kaum yang sangat berorientasi pada amal. Kita berusaha untuk beramal semaksimal mungkin, sekuat kemampuan kita sebagai contoh sebelum menyeru manusia. Karena Allah perintahkan begitu. Ya'malu wa qul ya'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Beramallah. Maka Allah selalu mendampingkan iman dengan amal. Amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat. Karena iman harus dibuktikan dengan amal, tidak sekedar dibicarakan, diomongkan, diserukan, diceramahkan, tapi harus dibuktikan. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebenarnya berkali-kali mengingatkan betapa kita harus sangat serius memang berjuang untuk mengamalkan apa yang kita serukan dan katakan di dalam bentuk yang tidak terlalu keras. Misalnya sebagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Allah berfirman, ini mengingatkan Bani Israel, sudah kita bahas dalam kajian tafsir kita di Masjid Baitul Salam ya Bapak. Kepada Bani Israel itu Allah perintahkan untuk disampaikan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kamu menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Apakah bisa itu? Kata afala ta'qilun, apa kamu enggak mikir, kata Allah. Ini keras sebenarnya. Nah, tetapi ada lebih keras lagi. Kalau tadi kan, apakah kamu menyuruh orang melakukan kebaikan tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Apa kamu enggak mikir? Afala ta'qilun, kata Allah. Tapi ada ayat yang lebih keras lagi. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah, sangat marah Allah bila kamu melakukan apa yang tidak kamu bila kamu
taqulu ma la, bila kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Allah sangat marah kalau kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu lakukan. Allah sangat murka kalau kamu melarang sesuatu kepada manusia tapi kamu justru mengerjakannya. Artinya apa? Allah sangat marah kalau kamu tidak konsisten, tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatanmu. Nah, cuman sayangnya Bapak-bapak yang Allah, ini ayat ini disalahpahami oleh sebagian orang. Dianggap bahwa kalau kita belum bisa selalu sesuai antara perbuatan dan perkataan, berarti belum boleh dakwah. Enggak begitu, bukan begitu. Jadi salah paham kalau ada orang mengatakan, ini ada ayat nih, Allah murka betul kalau kamu mengatakan yang tidak kamu lakukan. Jadi sebelum saya bisa melakukan semua yang saya katakan, maka saya belum akan dakwah dulu. Saya perbaiki diri saya dulu. Dakwah itu nanti langsung. Nah kalau seperti itu cara berpikirnya Bapak-bapak, enggak akan ada yang berdakwah. Karena tidak pernah ada di antara kita orang yang selalu bisa sempurna seperti itu. Nah, maka kemudian ulama merumuskan kaidah aslih nafsaka wad'u ghairaka. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaikilah dirimu, tetapi pada saat yang sama juga serulah manusia. Jadi da'watul ghair, da'watun nas wa islahun nafsi, ya, menyeru manusia dan memperbaiki diri itu proses yang berjalan simultan. Bersamaan, bukan yang satu kerjakan lebih dahulu sampai sempurna, setelah sempurna baru masuk ke berikut. Enggak, karena tidak mungkin. Jadi sudah kita perbaiki diri dulu secara sempurna, sudah sangat sempurna kita itu baru nanti dakwah. Itu enggak mungkin, karena tidak mungkin kita akan tidak pernah berbuat salah, itu enggak mungkin. Yang terpenting apa? Berjuang sekuat tenaga untuk terus memperbaiki diri dan pada saat yang sama menjalankan tugas dakwah. Dan pada saat yang sama terus berpikir, merenung, mengingatkan diri kita, wahai diri, kalau kamu ajak orang kepada kebaikan tapi kamu tidak menjadi contoh dalam kebaikan itu, maka dakwahmu tidak akan berhasil. Orang tidak akan mendengarkan kata-katamu. Maka teruslah perbaiki dirimu supaya ketika engkau menyeru manusia pada kebaikan, mereka juga melihat kamu sudah menjadi pelaku kebaikan itu. Nah, maka begitu kita berproses, ya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terakhir ada sebuah hadis, sebenarnya masih banyak ini poin-poin penting dari yang disampaikan oleh Syekh Amin Abdul Aziz dalam kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul ini, tapi tidak semuanya ternyata bisa kita bahas dalam waktu itu, padahal sudah lumayan agak panjang sebenarnya nih Pak. Saya di kajian yang lain Bapak, saya rangkumkan 10 kaidah itu di satu momen kajian. Bapak-bapak yang berkenan nanti silakan mampir di kanal YouTube saya Salman Tuangku Rajo. Di situ sudah ada pembahasan tentang 10 kaidah dakwah. Itu durasinya sekitar 40 menit. Di situ dibahas 10 kaidah ini di dalam 40 menit. Nah ini karena kita alhamdulillah punya majelis yang lebih lapang, satu kaidahnya dibahas satu kaidah ternyata tidak cukup juga ternyata. Dan memang tidak pernah cukup Bapak. Selalu kita harus mencari waktu, mengikhtiarkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah ini sebaik mungkin. Nah ini ada satu hadis minimal Bapak, hadis sahih muttafaqun alaihi, bahkan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sangat penting menjadi renungan bagi kita para dai, bagi semua muslim, karena semua muslim adalah dai. Hadis Rasul yang sangat keras mengancam orang-orang yang tidak berusaha sungguh-sungguh menjadi contoh kebaikan. Kata Rasul, yuja'u birrajuli yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki akan dihadirkan, didatangkan. Fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu finnar. Lalu kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Lalu terurailah ususnya, ya, perutnya terburai, lalu terurai ususnya. Fayaduru kama yadurul himaru biraha. Lalu kemudian ini prosesi penghukuman azab untuk orang ini. Kemudian dia berputar-putar seperti himar, ya, keledai berkeliling, berputar-putar di seputar batu penggilingan. Fajatana ahlun nari alaihi fayaqulun. Lalu kemudian ahli neraka, penduduk neraka berkumpul di sekitar orang itu, kemudian dia berkata, "Ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuk? Apa yang terjadi padamu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'ana 'anil munkar?" Bukankah dulu kamu di dunia adalah orang yang menyuruh kami melakukan yang ma'ruf dan mencegah kami dari perbuatan munkar? Qal,
Orang itu berkata, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Benar. Dulu di dunia saya menyuruh kamu melakukan yang ma'ruf, tapi saya tidak melakukannya. Dan di sisi lain saya mencegah kamu dari perbuatan munkar, tapi saya justru melakukannya. Nah, itulah yang menyebabkan saya sekarang diazab seperti ini oleh Allah. Ya, jadi Bapak yang Allah, berat betul. Ya, nanti akan datang, ini peringatan bagi kita semua para dai, karena semua kita adalah dai. Kalau kita dalam kehidupan di dunia ini begitu semangat dalam dakwah tapi jauh dari bersungguh-sungguh memperbaiki diri, maka boleh jadi nasib kita nanti di akhirat akan seperti ini. Dilemparkan ke dalam neraka, terburai khusus nanti di sana, kemudian akan dipermalukan oleh Allah karena berkeliling-keliling di sekitar penggilingan seperti himar, ya, keledai berkeliling di sekitar penggilingan batu-batu penggilingan, kemudian dikerumuni oleh banyak orang sesama ahli neraka. Kemudian ditanya, kenapa engkau seperti ini? Bukankah dulu kamu di dunia menyuruh kami melakukan yang ma'ruf, mencegah kami daripada munkar? Lalu kemudian kita jawab, betul, iya, saya dulu mengajak kamu kepada yang ma'ruf, tapi saya tidak melakukan yang ma'ruf itu. Saya mencegah kamu dari yang munkar, tapi saya justru melakukan kemungkaran itu. Saya dulu di dunia menyuruh kamu untuk meninggalkan riba, tapi saya melakukan riba. Saya justru cegah kamu durhaka kepada orang tua, tapi saya justru durhaka kepada orang tua. Saya suruh kamu sholat, tapi saya justru tidak sholat. Saya suruh kamu untuk berdakwah, tapi saya tidak pernah berdakwah, dan macam-macam. Saya suruh kamu mendidik anak, tapi saya tidak mendidik anak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka lalu azab yang menanti orang-orang model ini nanti di akhirat adalah seperti yang Rasul gambarkan dalam hadis ini. Na'udzubillah, kita tentu berlindung kepada Allah. Jangan sampai nasib kita menyedihkan kondisi yang digambarkan oleh, setragis kondisi yang digambarkan oleh dalam hadis ini. Tetapi sekali lagi Bapak yang Allah, jangan sebaliknya ya. Jangan dipakai hadis ini lalu, wah kalau gitu nggak usah lah, saya nggak mau berdakwah. Parah betul kondisinya kalau seperti itu. Mending saya kalau gitu diam-diam aja lah, nggak usah nyuruh orang kepada ma'ruf, nggak usah mencegah orang itu. Oh, justru itu lebih parah lagi. Justru azab bagi orang seperti itu pasti akan lebih keras lagi, Bapak. Jangankan Allah. Karena tadi makanya yang diingatkan, yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang-orang yang memang betul-betul mengingkari kebaikan pada dan menyuruh kebaikan, yang melakukan kemungkaran pada dan menyuruh kepada mencegah kemungkaran itu. Nah, kita selama terus berikhtiar memperbaiki diri, dan ini tentu juga ada level-levelnya ya. Jadi Bapak ini kajiannya panjang sebenarnya. Yang dimaksud dalam hadis ini tentu pasti adalah yang levelnya level primer. Jadi contohnya, dia suruh orang sholat jelas hukumnya wajib, tapi dia sendiri nggak sholat. Atau tadi dia cegah orang dari makan riba, tapi dia sendiri makan riba. Atau dia cegah orang durhaka kepada orang tua, tapi dia sendiri durhaka. Dia cegah orang dari melakukan perbuatan syirik, tapi dia sendiri melakukan perbuatan syirik. Dia suruh orang zakat, tapi dia sendiri nggak zakat. Ini yang primer, yang usul, yang pokok ya. Tentu tidak mungkin dan tidak boleh dibandingkan dan tidak tepat dibandingkan hadis ini pada pembahasan misalnya gini. Kita menyuruh orang baca Quran, ngajak orang baca Quran, tapi kita jarang baca Quran. Nah, ini tentu efeknya tidak akan ini, karena baca Quran hukum asalnya sunnah. Hukum asal baca Quran itu sunnah. Jadi kalau kita ajak orang baca Quran, tapi kita sendiri mungkin jarang-jarang baca Quran, itu tentu efeknya tidak akan sedahsyat yang tetap itu tercela. Tentu tercela. Kita suruh orang baca Quran, tapi kita sendiri jarang betul baca Quran, itu tentu tercela. Tapi tidak sampai ke level dosa tentu saja, karena hukum asal baca Quran itu sunnah. Walaupun tentu sekali lagi Bapak, ya ini memang harus didudukan satu-satu. Tentu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk juga menjadikan tradisi baca Quran adalah ibadah yang sangat utama yang kita upayakan. Kita install menjadi kebiasaan harian kita semaksimal mungkin. Tapi kembali ke hukum asalnya adalah sunnah. Jadi tidak boleh kita mengecam orang, kamu ini nggak pernah baca Quran sama sekali, fasik kamu. Nah, itu nggak boleh, karena menghakimi orang untuk sesuatu yang ternyata hukum asalnya
sunnah, apalagi kalau digunakan dengan kata-kata celaan seperti itu juga sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Maka demikianlah kaidah dakwah Bapak yang Allah, al-qudwah qabla dakwah. Ini kaidah pertama ya. Al-qaidatul ula, kaidah pertama dalam dakwah sebagaimana dituliskan oleh Fadilatul Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam kitab beliau Ad-Da'wah Qawaid wa Usul, yaitu al-qudwah qabla dakwah. Keteladanan sebelum menyampaikan, sebelum menyuruh. Itu kaidahnya. Dan pembahasan tadi, uraian tadi mudah-mudahan bisa menjadi renungan serius bagi kita bersama, wabil khusus tentu bagi saya pribadi, agar mudah-mudahan amal besar yang kita pikul bersama ini, dakwah ini amal besar Bapak. Berdakwah menyeru manusia Allah ini amal besar, dan ini amal jama'i. Ini amal fardi sekaligus juga amal jama'i, amal personal tapi juga sekaligus amal komunal, amal sosial, amal kolektif. Dakwah itu secara pribadi harus dilakukan, tapi tidak boleh juga, nanti insya Allah akan ada saat pembahasannya. Tapi juga tidak boleh hanya dilakukan pribadi, harus juga dilakukan secara berjamaah. Maka berdakwah itu wajib juga berjamaah. Ya. Nah ini amal besar, dakwah ini amal besar. Maka apa yang kita bahas tadi mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama, untuk agar mudah-mudahan amal besar yang kita pikul ini mudah-mudahan bisa kita tunaikan dengan sebaik mungkin, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah terima amal ini, Allah ridhoi, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amal kita, sehingga dengan itu kita berharap menjadi orang yang layak mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan surganya Allah, dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak. Demikian pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.